kalau tidak salah arsitek Pak ya. Setelah itu mengenai karir beliau, sangat banyak sekali karir beliau. Yang salah satunya adalah menjabat sebagai salah seorang ketua PBNU dan juga ketua MTPHI, Ikatan Tuli Indonesia. Setelah itu beliau sempat menjadi anggota MPR dan juga wakil ketua Komnas HAM Indonesia, dan ini lumayan lama, sekitar dari tahun 2002 hingga 2007. Sekarang beliau menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Oke, mungkin waktu langsung saya berikan kepada Gus Soleh. Kita mempunyai waktu untuk paparan dari beliau sekitar 20 menit. Nanti dilanjutkan dengan acara diskusi. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan pada Gus Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kiai Khalid Ikuci, mantan Presiden Japan Muslim Association, Ketua dan Rais PCI-NU Jepang, Bapak-bapak dari KBRI, para mahasiswa, ibu-ibu sekalian, terima kasih makanannya yang besar sekali. Dan juga terima kasih kepada Pak Kiai Khalid Ikuci mendapat penjelasan mengenai bagaimana secara singkat dari perkembangan Islam di Jepang. Sangat berharga bagi saya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya singkat saja, waktunya sudah pendek. Agama itu, semua agama saya rasa paling tidak mengandung 3 aspek. Pertama itu sistem kepercayaan, akidah, tauhid. Yang kedua itu ritual. Yang ketiga muamalah, hubungan antar manusia maupun baik secara pribadi maupun di dalam kemasyarakatan. Nah, di dalam Islam sistem kepercayaan ini dari sejak awal dulu sudah mulai ada perbedaan, yaitu yang kita kenal sebagai Mu'tazilah dan yang menyebut dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengikuti paham Asy'ariyah maupun Maturidi. Sekarang saya tidak tahu Mu'tazilahnya tidak terlalu banyak, walaupun ada di Indonesia pun juga ada. Nah, ritual ya kita tahu lah, banyak sekali paham-paham atau mazhab yang ada dalam Islam. 4 mazhab yang dikenal ya, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan kalau di dalam muamalah ini, di dalam banyak negara sudah ada, selain yang negara-negara Islam, negara seperti Indonesia juga sudah mengadop atau menyerap hukum Islam ke dalam sistem hukum negara masing-masing. Jadi ini sebuah perkembangan yang cukup baik menurut saya. Nah, perbedaan-perbedaan itu tentunya sesuatu yang nyata, sunnatullah, dan tidak perlu kita pertentangkan. Masing-masing meyakini apa yang dianggap sebagai sesuatu yang benar, bahwa yang lain salah ya tidak perlu kita permasalahkan, apalagi kita menyalahgunakan pihak yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, ritual ini ya yang paling
menonjol kan pertama itu tentunya sholat. Ini kita yakin bahwa semua amal itu tidak akan dihitung oleh Allah kalau sholatnya tidak diterima. Kemudian ada puasa, kemudian ada haji, ada zakat dan lain-lain. Saya mengambil contoh Indonesia ya. Menurut sebuah survei seorang peneliti dari Flinders University di Mesir, disampaikan bahwa di Indonesia itu yang sholat lebih dari 90% di Indonesia. Di Mesir ya kurang lebih sama, di Malaysia juga kurang lebih sama, di Pakistan juga kurang lebih sama. Tapi negara seperti Kazakhstan itu jauh di bawah. Nah, yang puasa lebih banyak. Di Indonesia yang puasa itu 99%. Di Mesir juga sama. Jadi dua ibadat ritual ini adalah tanda bahwa orang Islam itu taat di dalam menjalankan ibadahnya. Tapi kalau kita ambil contoh yang lain atau ukuran yang lain, bisa timbul pertanyaan, ternyata tidak seperti itu. Ambil contoh misalkan kalau haji karena memang hanya dibebankan kepada yang mampu, belum lagi kalau kita mau haji sekarang, daftar sekarang tuh belasan tahun lagi baru bisa pergi. Saya ambil yang lebih ringan, zakat. Berapa persen dari yang 99% puasa ataupun yang sholat tadi itu yang berzakat? Tidak ada data yang menentukan, itu tidak ada. Jadi saya ambil dengan cara mengambil kesimpulan dari data saya. Menurut terjadi peningkatan zakat, infak, sedekah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Tahun 2005 itu ZIS yang terkumpul itu kurang lebih 250 miliar. Kedengarannya banyak ya. Tapi waktu itu ada sebuah lembaga Katolik dari New York membantu korban tsunami itu 30 juta dolar. Waktu itu dolar 10.000 jadi 300 miliar. Jadi zakat, infak, sedekah Muslim se-Indonesia itu kalah sama satu yayasan Katolik dari New York. Nah ini yang angka ini naik sekarang. Angka ini naik, terakhir tahun 2012 mendekati 2 triliun. Jadi dalam tempo 7 tahun naiknya 8 kali. Suatu peningkatan yang luar biasa. Dan yang lebih mengembirakan lagi, ada penelitian dari UIN Ciputat bahwa tadi kan yang apa yang saya sampaikan tadi adalah ZIS yang disalurkan melalui lembaga atau badan amil zakat, LAS atau BAS. Nah, UIN Ciputat meneliti yang tidak melalui itu berapa banyak. Ternyata angkanya 9 sampai 10 kali. Jadi kalau kita anggap tadi yang melalui LAS maupun BAS itu 2 triliun, maka bisa kita bulatkan angkanya itu keseluruhannya, baik yang melalui lembaga atau badan ataupun yang tidak, itu jumlahnya mencapai 20 triliun. Cukup besar. Besar apa? Besar. Tapi cuma kita bandingkan dengan potensinya. Seberapa besar angka 20 triliun itu, tentunya kita harus bandingkan dengan potensinya. Menurut Islamic Development Bank, potensinya itu 217 triliun. Ada lagi pendekatan yang berbeda mengatakan angka itu
50 sampai 60 triliun. Ada lagi yang mengatakan 100 sekian belas triliun. Untuk mempermudah angka saja, kita ambil tengah-tengahnya 100 triliun. Tadi kita dapatkan angka yang terkumpul itu jumlahnya 20 triliun, potensinya 100 triliun, jadi 20%. Jadi saya juga bisa juga berkesimpulan bahwa kalau tadi puasa itu 99%, sholat itu 90% lebih, maka yang bayar zakat itu sekitar 20%. Jadi ternyata tidak otomatis orang sholat maupun orang puasa itu berzakat, gitu kan? Nah, jadi itu satu ukurannya. Ukuran lain yang tidak begitu menyenangkan, menurut sebuah survei Islam Indonesian Government Watch, kalau tidak salah, dari sekian ribu pengusaha diperoleh informasi bahwa pengusaha di Indonesia yang ingin mendapatkan kontrak dari APBN maupun APBD 89% itu menyuap. Jadi hampir mendekati yang sholat. Kalau itu kita pakai sebagai ukuran, ternyata cukup besar orang yang sholat maupun puasa menyuap, dan cukup besar juga yang disuap. Jadi kan gak nyambung antara ibadah ritual kita dengan perilaku sosial kita, tidak nyambung. Padahal kita tahu inna sholata tanhat 'anil fahsya'i wal munkar. Kita juga tahu surat Al-Maun kan, ada juga dibiti siapakah yang merusakan agama, yaitu orang yang tidak memberikan anak yatim, tidak memberikan fakir miskin. Salah satu cara untuk memberikan anak yatim dan fakir miskin adalah melalui zakat, infak, dan sedekah. Jadi ini nggak nyambung. Nah, bagaimana menyambungkan ini? Bagaimana supaya apa yang kita peroleh itu betul-betul kita sampaikan kepada orang yang berhak. Saya ingin cerita pengalaman di Tebuir. Saya memperoleh inspirasi dari sebuah yayasan di Surabaya. Saya dirikan Lembaga Sosial Pesantren Tebuir. Tujuannya untuk mencoba membantu orang-orang yang kekurangan di sekitar Tebuir. Kan ada hadis, tidak sempurna iman seseorang apabila ada tetangganya yang tidak makan. Dan tetangga itu apa? Apakah samping rumah, kanan kiri, seberang rumah, atau bagaimana? Saya mengambil paling besar itu tetangga itu satu kecamatan. Kalau satu kabupaten sudah terlalu besar. Satu kecamatan atau satu kelurahan. Di Jombang, di kecamatan di mana Tebuir ada itu namanya Kecamatan Jiwon. Penduduknya kurang lebih 100.000. Menurut menurut data BPS, orang miskin di Indonesia itu 12,9%. Jadi dari 8 orang, 1 orang itu miskin. Kalau ukurannya itu pendapatannya 8.000 per hari. Tapi kalau menurut ukuran PBB yang pendapatannya $2 per hari atau 20.000 per hari, angka itu melonjak menjadi sekitar 50%. Saya ambil yang kecil aja lah, 8. Jadi berarti di Kecamatan Jiwa, di mana pesantren Tebuir ada, terdapat 12.500 orang miskin. Ini menjadi tanggung jawab umat Islam untuk membantu. Jadi kita coba dari apa yang ada tadi itu yang kita kumpulkan, mencoba menyalurkan. Ini hanya mendorong supaya santri-santri Tebuir sejak awal sadar bahwa itu adalah tanggung jawab mereka. Saya yakin bahwa selain yang membutuhkan jumlahnya banyak,
banyak juga orang yang ingin berderma, orang yang ingin sedekah, tapi nggak ada organisasinya. Tidak ada organisasi yang menyalurkan itu. Sehingga yang terjadi kan tadi kan, yang melalui badan maupun lembaga itu jumlahnya 1/10 dari yang disampaikan langsung. Kalau disampaikan langsung itu nggak rata. Yang nerima tuh kayak gede-gede aja itu. Nah kalau dia nggak sebarkan kepada yang lain, tidak terjadi pemerataan. Dan bagaimana kita menyadarkan itu supaya bisa merata. Saya coba ambil contoh tempat lain. Suatu hari saya kedatangan tamu dari Yayasan Sulaimania di Jakarta yang didirikan oleh orang-orang Turki. Dia datang ke Tebuireng mencari tamatan sanawiyah untuk dikirim ke pesantren Sulaimania di Jakarta. Dididik tahun pertama itu menghafal Al-Quran setahun, menghafal Al-Quran setahun. Yang paling cepat itu 6 bulan berapa belas hari. Rata-rata itu 9 sampai 10 bulan. Yang paling lama itu mendekati 1 tahun. Tahun kedua belajar bahasa Arab dan Turki di Jakarta. Tahun ketiga dan keempat di Turki, tamat mendapatkan ijazah yang diakui oleh Kementerian Agama setara dengan madrasah aliyah. Itu gratis, Pak. Di Jakarta maupun di Turki dia gratis. Saya tanya, Anda dari mana uangnya ini? Dari zakat infak sedekah. Dan mereka mendirikan pesantren ini di puluhan negara. Di puluhan negara di luar Turki. Di Turki ribuan yang mereka bangun. Saya tanya, dari mana uangnya? Dari zakat infak sedekah. Jadi di Turki mengorganisasikannya itu dengan baik dan itu diawasi. Kalau ada yang macam-macam ya langsung ditindak gitu. Nah, saya pengen tanya, lebih Islami mana di Turki sama di Indonesia? Organisasinya lebih Islami mana? Di Turki kan? Padahal Turki itu mengaku dirinya negara sekuler. Eksplisit di dalam undang-undang dasar Turki bahwa Turki adalah negara sekuler. Jadi ternyata negara sekuler itu bisa lebih Islami daripada negara kita yang bukan negara sekuler. Nah sekarang bagaimana? Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini? Kita luar biasa, negara kita itu luar biasa, bisa menyerap hal-hal ketentuan syariah dalam undang-undang. Di Turki tidak bisa. Di Turki poligami dilarang. Walaupun ada yang poligami juga gitu. Di kita kan diperbolehkan dengan syarat yang berat. Jadi antara yang eksplisit tertulis dengan yang terjadi di dalam masyarakat tidak selamanya sejalan. Oke, itu saya cukupkan di situ. Yang lain yang ingin saya sampaikan adalah kita mendapatkan kenyataan bahwa negara Islam itu negara yang paling ketinggalan. Negara Islam itu negara yang paling ketinggalan. Negara yang penduduknya Islam, bukan negara. Negeri Islam adalah negeri yang paling ketinggalan. Ya kita tahu paling maju Amerika ya. Terus negara-negara Kristen, negara Katolik itu paling maju. Kemudian kita kalah oleh negara seperti Jepang, negara yang menganut Buddha atau Shinto, termasuk di Korea. Kita juga kalah oleh negara Hindu, negara India. Terakhir kita kalah oleh negara yang tidak beragama, yaitu Cina. Nah ini kan kenapa? Kenapa kita bisa ketinggalan gitu? Kalau menurut saya ya karena kita melupakan persyaratan yang diperlukan untuk bisa maju. Rasulullah kan mengatakan antum a'lamu bi umurin yaku. Anda lebih tahu masalah dunia
Ini kita tinggalkan. Kita anggap ilmu di luar ilmu agama itu bukan kewajiban. Keliru, menurut saya itu kewajiban. Ternyata 60 tahun yang lalu ayah saya, Pak Wahid Hasim, sudah mengatakan itu keliru. Tidak semua santri jadi kiai, tidak perlu, cukup 10%. Yang lainnya belajar ilmu yang lain supaya kita tidak ketinggalan oleh negara lain. Itu sudah 60 tahun dan kita belum beranjak terlalu banyak. Walaupun kita akui kita sudah jauh lebih maju dibanding yang dulu. Tapi orang lain maju lebih cepat daripada kita. Nah, saya ingin mengakhiri paparan saya membaca sebuah buku judulnya Ayat-Ayat Semesta, ditulis oleh Dr. Agus Purwanto, S1-nya ITB, S2, S3-nya dari Universitas Hiroshima dari dalam ilmu fisika. Dalam kata pengantarnya dia tulis bahwa ayat-ayat semesta atau ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan jumlahnya 800-an ayat. Tapi ayat tentang hukum itu jumlahnya cuma 150 ayat. Entah berapa ribu buku ditulis oleh umat Islam tentang yang 150 ayat itu, dan mungkin hanya puluhan atau ratusan buku yang ditulis umat Islam tentang yang 800 ayat di dalam Al-Quran tadi. Dan dia mengajak kita mencoba menggali itu semua. Dia cerita dia pernah bicara di depan begitu banyak orang di Bali dari macam-macam agama, dan mereka kaget. Orang-orang itu kaget dan mereka sangat semangat untuk bertanya. Nah, ini saya bersama-sama Dr. Agus ini ingin mencoba mendirikan sebuah pesantren sains, pesantren yang menggeluti ilmu pengetahuan, tetapi diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran, diilhami dan menjadikan sumbernya semua dari sini. Karena sekarang banyak orang-orang non-Islam, ilmuwan non-Islam belajar Al-Quran bukan karena percaya tentang sistem kerja Islam, tidak. Karena mereka tahu ada ayat Al-Quran yang bisa menjadi terobosan ataupun petunjuk sehingga mereka bisa menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Tujuannya apa? Bukan mendapat ridho Allah, mendapat ridho Sir Nobel, supaya dapat hadiah Nobel. Jadi kan kita lalai, kita melupakan. Tentunya saya tidak mengatakan bahwa jangan belajar ilmu agama, tidak. Jangan semuanya belajar ilmu agama, tapi sebagian, terutama yang pandai-pandai belajar ilmu agama. Jadi tidak betul yang mengatakan bahwa ilmu agama itu ilmu akhirat dan ilmu agama itu ilmu dunia, tidak betul. Yang membedakan mana yang akhirat dan mana yang dunia itu niat kita. Kalau kita belajar ilmu kedokteran, belajar fisika dengan niat untuk menolong kehidupan manusia, untuk kemanusiaan, ilmu kita jadi ilmu ukhrawi kalau menurut saya. Tapi kalau kita pengen jadi orang ilmu agama yang hebat supaya dipuji orang, supaya terkenal, ilmu agama kita jadi ilmu dunia kalau menurut saya begitu. Saya tidak tahu apakah menurut saya ini benar atau tidak. Jadi kedepannya pertama ya pemuda kita hal-hal yang berbeda dalam hal akidah, dalam hal ubudiyah, ibadah makhluk, monggo dia masing-masing, tidak perlu saling menyalahkan, apalagi saling menyalahkan secara terbuka di depan masyarakat. Itu menimbulkan gesekan dan menimbulkan bibit-bibit tidak rukun. Yang kedua tadi, bagaimana supaya ibadah kita itu betul-betul ada wujudnya dalam perilaku sosial kita, baik secara niat maupun di dalam kemampuan kita mengorganisasikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian. Mohon maaf apabila ada yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Solar. Selanjutnya waktu teman-teman saya persilakan ke saudara semuanya. Insya Allah kita akan mempunyai waktu hingga sekitar 9 atau 9.15. Kita punya waktu untuk diskusi bebas. Silakan jika ada pertanyaan, ide dan yang lain-lain, silakan untuk disampaikan. Silakan untuk mengangkat tangannya. Oke, saya mulai dari Bu Lutfi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih pada Ustaz maupun Bapak. Semoga Allah memberikan rahmat dan pertemuan kita ini di majelis ini. Kami sangat penasaran mendapatkan masukan itu dari sejarah yang Bapak berikan tadi. Betapa luasnya kajian dakwah Islam, khususnya kita orang Indonesia, kalau betul-betul ingin mengembangkan Islam yang baik itu seperti apa di negeri Jepang khususnya. Pertanyaan kami satu, mengapa Indonesia itu sekarang yang mayoritas Muslim, bahkan cerdas, para pendahulu itu begitu bersih hati mereka menyampaikan ilmu, sehingga kelihatan hasil pendidikan kepada generasi yang telah mereka didik. Sementara setelah sekian lama berjalannya waktu, hasil dari pendidik agama yang sudah kita kelihatan tidak mampu memberikan warna moral yang baik kepada generasi yang sampai saat ini kita bisa lihat, sampai akhirnya terseret pengaruh Islam identik dengan permusuhan hanya karena masalah perbedaan, bahkan dimulai dari antar tetangga sampai besar negara. Itu pun sudah terlihat di negara Muslim belahan dunia yang lain. Nah, sementara kita yang merantau jauh dari Indonesia mayoritas ada keinginan berdakwah, tapi melihat di dalam negeri sendiri, bagaimana cara meyakinkan, khususnya seperti tadi Jepang. Nah, itu satu, mengapa sampai bisa terjadi. Kedua, apa yang Bapak katakan tadi, harus dikatakan bahwa tidak betul ilmu agama itu hanya untuk akhirat saja, itu tidak betul. Itu memang benar ada baiknya. Kalau menurut kami, bagaimana di sini kita bisa melihat kalau kita lebih banyak berdialog dengan Al-Quran, Allah pun sudah memberikan memulai dari surat pertama. Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini merupakan awal sebenarnya. Apa yang dikatakan Gus Solar tadi benar. Namun kalau kita meninggalkan pendidikan agama, bagaimana juga dengan pengaruh moral ke dalam pendidikan keluarga Muslim khususnya. Terima kasih. Mungkin dua pertanyaan, kita tampung dua pertanyaan. Setelah itu silakan bersoal menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari Sonar. Dari paparan tadi adalah hal yang sangat menakjubkan bagi diri saya. Setelah mendengar paparan bahwa potensi mengenai zakat, baik itu barangkali zakat yang sudah seperti dicontohkan di Turki. Lalu saya berpikir, loh kalau gitu peran departemen
pemerintah. Kenapa pemerintah tidak tegas? Seperti apa tadi menyinggung dalam bentuk anggota nanti juga dipimpin fatihah kadang dia dokul yakin wilayah udah itu ambil miskin. Lalu sudah tegas sekali dalam ayat itu. Kalau dia yang namanya sebagai yang mengaku umat Muslim harusnya dengan ditegaskan oleh Umar. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, dari dulu sampai sekarang kalau itu kelihatan bahwa zakat itu potensinya sangat besar, mari jangan jalan masing-masing. Karena kelihatannya di sini sepertinya dikelola oleh badan-badan non pemerintah macam NPO gitu. Kenapa tidak badan resmi aja dari pemerintah dan bertindak tegas yang mengaku Islam ya kalau itu dikasih semacam punishment atau peraturan yang sangat ketat. Begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi lagi tadi bahwa ilmu agama itu apa? Bukan berarti ilmu agama itu ilmu agama dan ilmu non agama, katakan saja lah sains, itu ilmu dunia. Saya pikir dua-duanya kita perlukan. Dua-duanya kita perlukan. Kita menuju akhirat kan harus melalui dunia, jelas. Yang membedakan urusan antara dunia dan akhirat itu apa? Ya niat kalau menurut saya. Amal itu cuma dua ukurannya, niat dan caranya. Cara niat karena Allah, semata-mata karena Allah. Cara harus sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan negara. Nah, kalau niatnya benar, caranya benar, itu amal saleh. Kalau niatnya benar, caranya tidak benar, itu juga nggak bisa kita sebut amal saleh. Atau sebaliknya, caranya benar, niatnya salah. Apalagi yang niatnya salah, caranya salah, itu pasti bukan. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana memperbaiki? Wah, ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab, sulit sekali menjawabnya. Karena pendidikan kita ini juga kita keliru memahami. Orang menyerahkan pendidikan kepada sekolah, keliru. Pendidikan itu di rumah. Pendidikan itu intinya di rumah. Sekolah itu tugas utamanya mengajarkan ilmu. Tentunya ada aspek pendidikannya juga ada. Nah, tapi sekarang bagaimana di Indonesia? Kita serahkan kepada sekolah. Di rumah orang tua juga karena berbagai sebab tidak sempat atau tidak ingat mendidik anaknya. Terus yang dididik siapa? Televisi. Yang dididik itu televisi. Yang isinya tidak karu-karuan gitu. Yang isinya mencukupkan hal-hal yang negatif bagi anak. Dulu sebetulnya Indonesia juga tawuran di mana-mana juga ada, cuma kan nggak muncul di televisi. Tawuran di Kalimantan, di Sulawesi atau di Papua, nggak ada orang yang tahu. Sekarang hari ini terjadi, nanti sore atau besoknya sudah muncul gitu. Dan itu seperti menyuruh orang yang lain untuk melakukan hal-hal negatif seperti itu. Nah, ini bagaimana memperbaikinya? Tentunya ya tugas pertama orang tua, kemudian bersama-sama dengan sekolah bagaimana caranya supaya si anak-anak ini bisa kita didik menjadi anak yang baik. Saya ambil satu contoh aja yang sederhana. Ketika saya datang ke Tegurireng tahun 2006, saya hanya pesan tiga hal. Pertama, jujur, jangan nyontoh, jangan nyontek atau ulangan. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, jangan bertindak kekerasan terhadap orang lain. Nah, jujur ini alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Di beberapa kelas itu, di beberapa kelas kita
memasang CCTV. Kalau anak itu nyontek, dia pasti ketahuan. Nah kalau ketahuan, dia disuruh mengulangi ulangan sendiri di depan guru. Besok paginya, ketika salat duha jam 7:04, si anak ini harus mengaku dosa kepada seluruh sekolah bahwa dia kemarin nyontek. Dengan cara ini kita harapkan mereka bisa sadar bahwa nyontek itu tidak benar, baik secara agama maupun secara kemanusiaan. Tapi ditegur kan sampai tamat SMA, tamat aliyah. Setelah itu dia masuk ke perguruan tinggi. Ini bisa luntur ini. Apalagi kalau kemudian di masyarakat dia memperoleh gambaran bahwa yang untung itu yang tidak jujur, yang jujur itu yang beruntung. Ini sulit, tidak mudah. Ini kait berkait. Tapi saya harapkan sih kedepannya kita akan menyadari hal ini. Yang kedua, kekerasan. Jadi kalau ada anak mukul orang lain, apalagi ngeroyok, kami tidak. Yang terakhir ada anak dikeroyok 5 orang, 6 orang. Terus kepala pondok lapor ke saya, gimana Pak kalau kita masukkan ke sel di kantor polisi? Boleh juga itu. Coba ngomong sama kepala polsek, setuju dimasukkan 2 hari di situ. Wah itu udah nangis betul. Nah kita harapkan dengan cara semacam ini mereka tidak melakukan lagi tindakan kekerasan. Yang ketiga, kebersihan. Saat beliau itu tahu bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Tapi ternyata urusan dunia kita nggak beriman itu ternyata. Jadi orang urusan kebersihan orang Jepang lebih beriman daripada kita ya. Luar biasa bersihnya kan. Dan ini berarti apa? Ada hal yang keliru dalam cara kita menerapkan itu. Kita ngajari dengan cara lisan, ngajari kognitif. Padahal hal-hal yang seperti itu sebetulnya dibiasakan, tidak dikasih tahu tapi dibiasakan. Ini saya baru mulai, baru beberapa bulan saya bentuk yang namanya unit kebersihan. Yaitu ada 30-an orang, 20-30 saya nggak tahu. Masing-masing orang kalau kita bayar 25.000 berarti sekitar 600.000 per hari. Berarti 1 bulan kan 18 juta, berarti 1 tahun 200 juta. Nggak ada masalah. Asal itu hasilnya memang ada, yaitu membuat anak-anak sadar bahwa itu bersih dan sadar bahwa bagaimana cara kita menerapkan hal-hal yang penting di dalam Islam, menemukan caranya. Saya ada pertanyaan begini, apakah agama yang merubah budaya atau budaya yang merubah agama atau saling merubah? Menurut saya saling merubah. Nah cuma bagaimana kita bisa mencangkok budaya yang positif dari tempat lain ke tempat kita, itu juga tidak mudah. Jadi tugas kita kedepannya memang masih banyak. Tapi saya harap kita tidak berkecil hati, kita sadar bahwa kita banyak masalah. Itu yang penting dulu. Yang kedua, kita yakin bahwa kita bisa mengatasi itu kalau kita memang mau. Jadi yang paling penting itu. Nah kita harapkan juga pemerintah ya turun tangan mestinya kan. Dari soal jujur tadi, bagaimana